Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sahidin SI MSI. Saya merupakan dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Putih. S1 saya jurusan Ekonomi Pembangunan, tamat tahun 2014 dari Universitas Gajah Putih, Takengon. Kemudian 2016 saya selesai Magister Sains jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara. Saya menjadi dosen di Universitas Gajah Putih mulai dari tanggal 14 bulan 8 2017 hingga sampai saat ini. Kemudian di semester genap ini saya mengampu mata kuliah, salah satunya adalah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan ini mata kuliah yang ada di semester genap, yaitu semester 4. Metode pembelajaran mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktikum. Metode lain juga saya gunakan seperti diskusi, latihan, tugas pada pokok bahasan ataupun sub pokok bahasan tertentu. Untuk metode diskusi, mahasiswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sesuai dengan topik diskusi. Sedangkan untuk latihan ataupun tugas akan dilaksanakan secara individu. Untuk mencapai keberhasilan perkuliahan yang maksimal, strategi yang saya laksanakan dalam perkuliahan ini adalah menggunakan media belajar model Infocus dan laptop sesuai dengan pokok bahasan. Kemudian capaian pembelajaran prodi Ekonomi Pembangunan yang dibebankan pada MK CPL sebagai CPL satunya adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menguasai konsep-konsep dan teori-teori ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif berbasis kearifan lokal. Kemudian menguasai metode penelitian ekonomi dengan alat-alat analisis kuantitatif dan kualitatif berbasis teknologi dan informasi. Kemudian menguasai aplikasi teknologi online dan offline, baik itu melalui personal komputer maupun smartphone secara bijak dan cerdas. Sebagai capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ruang lingkup, jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada level
operasional. Kemudian sebagai CPMK 2, mahasiswa kiranya mampu memahami, membahas dan menguraikan penerapan teori ekonomi sumber daya alam dan lingkungan sehingga sumber daya tersebut dapat bermanfaat secara optimal untuk pertumbuhan ekonomi wilayah dan kepentingan masyarakat pada masa kini dan masa yang akan datang, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pada level operasional. Kemudian mahasiswa mampu melakukan kajian empirik dengan metode ilmiah. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis kelangkaan SDA dan kerusakan lingkungan. Kemudian mahasiswa mampu menilai persediaan stok, kelangkaan SDA dan kerusakan lingkungan. Seterusnya, mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterpretasikan hasilnya secara logis dan sistematis. Kemudian yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep pengolahan sumber daya alam dan lingkungan yang efektif dan efisien serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Deskripsi singkat mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang ruang lingkup dan jenis-jenis sumber daya alam, hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Kelangkaan SDA, cara pengukuran kelangkaan SDA, konservasi sumber daya alam, dan cara pencegahan kerusakan sumber daya alam. Konsep dasar ekonomi lingkungan serta kebijakan yang bertanggung jawab atas pengolahan SDA dan perwujudan pembangunan berkelanjutan. Sebagai referensi dalam mata kuliah sumber daya alam dan lingkungan ini, yang pertama saya ambil dari tulisan David Wipers and Rod Carrington yang berjudul Economy of Natural Resources and the Environment Economy. Kemudian Muhammad Suparmoko, Ekonomi, SDA dan Lingkungan, suatu pendekatan teoritis, terbit pada tahun 2019. Kemudian Muhammad Suparmoko dan Usman, Model Ekonomi Sumber Daya Alam. Kemudian Sukanto Reksoda di Projo, Modul Ekonomi Lingkungan, UIPES. Kemudian Michael P. Todaru, Lingkungan dan Pembangunan Ekonomi Dunia ketiga. Kemudian strategi ataupun kriteria penilaian yang saya berikan setelah proses perkuliahan dilaksanakan. Yang pertama sekali sebagai persentase penilaian, yaitu kehadiran mahasiswa persentasenya 20%, kemudian kuis 10%, tugas 15%, UTS 25%, UAS ujian akhir semester 30%, sehingga dikumulatifkan total persentase penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa
adalah 100%. Ataupun bobot persentase tersebut di atas sebagai panduan dalam penilaian mahasiswa. Kemudian komponen penilaian kompetensi tinggi dan rendah. 0 sampai dengan 39,99 nilainya adalah E. Kemudian 40 sampai 55,99% nilainya adalah D. Kemudian 56 sampai 69,9% nilainya adalah C. Kemudian 70 sampai dengan 85,99% nilainya B. Kemudian yang terakhir adalah 86 sampai dengan 100% nilainya adalah A. Peraturan tambahan ataupun kontrak perkuliahan sebelum proses perkuliahan dimulai. Yang pertama sekali, aturan untuk dosen itu sendiri ataupun yang mengampu mata kuliah, itu saya pribadi hadir tepat waktu, berpakaian rapi, baju kemeja, celana panjang, memakai sepatu bukan sandal, jaga kebersihan dan ruangan. Keterlambatan masuk kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Menggunakan waktu pertemuan semaksimal mungkin. Peraturan bagi mahasiswa yang saya berikan, yang pertama sekali hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan kepada mahasiswa. Kemudian berpakaian rapi, baju kemeja, kaos berkerah, celana panjang untuk mahasiswa. Untuk mahasiswi, berbusana muslimah, memakai sepatu bukan sandal, menjaga kebersihan ruangan, tidak keluar masuk ruangan pada saat jam kuliah. Keterlambatan masuk kelas hanya diizinkan maksimal 15 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka, sehingga kumulatif penilaian nanti sesuai dengan persentase penilaian yang sudah ditetapkan 100% penilaian. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan mengenai RPS yang saya ajarkan di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, tepatnya di semester genap pada tahun ajaran 2021-2022. Sebagai video pembelajaran saya, mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa akibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hari ini kita masuk mata kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan. Dan hari ini juga kita masuk pertemuan ke-13 ya. Hari ini tanggal 16 bulan 6 2022 ya. Materi yang akan saya sampaikan pada
adik-adik semuanya, ya, tentang hubungan antara kemiskinan, industrialisasi dan pengambilan SDA dan lingkungan. Ya, siapa yang tahu mengenai definisi dari kemiskinan? Kemiskinan tidak? Apanya yang tidak cukup? Oh, ekonominya, kebutuhannya, keadaan yang sangat tidak mampu, itu kemiskinan. Terus industrialisasi dan pengambilan SDA. Apa ya tahu? Pengambilan, biasanya definisi dari pengambilan adalah eksploitasi, itu pengambilan ya, sumber daya alam dan lingkungan, gitu ya. Ya, ini dia. Kemiskinan adalah, coba Siti baca. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Ya, terus kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. ya, ini ya definisi dari kemiskinan. Kemiskinan ya merupakan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Itulah dengan definisi dari kemiskinan. Ya, kemiskinan itu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari, baik keinginannya maupun kebutuhannya. Sama dengan seperti definisi ilmu ekonomi, ya, definisi ilmu ekonomi Aikos dan Nomos, ya, kebutuhan rumah tangga. Nah, itulah dia ini. Apa sebabnya? Nah, ini tadi sebabnya oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan. Apa alatnya? Umpamanya salah satu akibat hidup seseorang itu miskin karena pendidikan tidak ada. Itu sebabnya salah satunya. Ada juga sebab lain, ya. Makanya kita semua ini harus memiliki pendidikan. Seperti kalian kuliah. Tujuan kalian kuliah apa? Ya, untuk mencari ilmu. Di samping mencari ilmu, untuk mencari pengalaman. Boleh juga kalau sudah duduk di bangku perkuliahan ataupun di bangku SMA, itu pengalaman semakin banyak ya dialami. Kemudian di samping pengalaman itu, kita berpendidikan itu untuk mendapatkan pekerjaan, mendapat pekerjaan ataupun mencari pekerjaan supaya kita berubah menjadi orang sukses. Kalau sudah sukses, kemiskinan jauh daripada kita. Ya, inilah maknanya. Makanya kita ini harus memiliki pendidikan, ya. Karena kalau kita berpendidikan, negara itu tidak kita bebani lagi. Kenapa? Karena kita setelah mendapatkan pendidikan, mendapatkan ijazah, kemudian melamar pekerjaan dan bekerja, maka kita bukan kategori orang yang menganggur. Ya, berarti kita bekerja untuk negara, ya, untuk mengembangkan generasi
mudah. Itu dia ya. Kemudian penyebab yang lain adalah sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Ini yang Bapak jelaskan barusan. Sulitnya akses pendidikan dan pekerjaan. Kenapa kita sulit mendapatkan pendidikan? Kenapa kita nggak sekolah? Kenapa? Akses yang sulit. Ya, terus tadi apa? Karena biaya tidak ada. Akses untuk mendapatkan pendidikan itu sulit karena tidak ada biaya. Betul, itu yang terutama sekali. Biaya itu sangat menentukan pendidikan kita untuk masa depan kita dan generasi-generasi seterusnya. Ya, jangankan biaya itu untuk kita pribadi, Pemda saja, pemerintah saja, kalau tidak punya anggaran, maka dia sulit untuk mengendalikan kemiskinan di daerahnya, karena lapangan pekerjaan tidak ada. Sedangkan orang setiap hari lahir. Setiap lahir itu beban oleh pemerintahnya. Pemerintah harus melihat, memperhatikan masyarakatnya. Itu jelas ya. Jangankan kita. Kalau biaya itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi pemerintah juga kalau tidak mempunyai biaya, tidak mempunyai anggaran, maka masyarakatnya akan meningkat kemiskinannya. Pengangguran juga akan meningkat karena miskin banyak, itu sudah jelas. Pengangguran juga banyak. Kalau pendidikan itu meningkat, maka pengangguran bisa diatasi. Ya, itu sudah jelas. Itu titik koordinatnya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu apa namanya tuh? Anonim ya, lawan kata, atas, bawah, kanan, kiri. Begitu juga dengan pendidikan. Kalau pendidikan tinggi, pengangguran bisa diatasi, pengangguran bisa dikurangi. Kalau pendidikan tidak ada di pemerintah itu, maka otomatis pengangguran juga akan meningkat. Ya, oke, itu pendidikan. Dan juga pekerjaan. Nih, pekerjaan ini juga seperti itu. Itu pekerjaan, siapakah yang paling wajib menyediakan pekerjaan? Selain kita berikhtiar, maka pemerintah juga wajib menyediakan pekerjaan bagi rakyatnya. Nah, itulah makanya di dalam ilmu ekonomi itu, investasi adalah salah satunya untuk mengembangkan daerah itu menjadi daerah semakin maju. Karena apa? Investor, kita tidak punya uang, lahan ada, ya, barang ada, tapi uang kita tidak ada. Maka panggillah orang yang mau memberikan modal kepada kita. Supaya apa? Supaya pekerjaan itu bisa maju, bisa disediakan. Pekerjaan disediakan untuk siapa? Pasti untuk masyarakatnya. Kita lihat zaman sekarang, kampus-kampus di seluruh Indonesia, dalam 1 bulan umpamanya, katakanlah dalam 1 tahun itu, berapa orang mahasiswa yang wisuda? Berapa ribu orang wisuda? Banyak, ribuan kan? Kita perkecil umpamanya daerah kita, umpamanya pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, dalam setiap setahun itu berapa mahasiswa yang wisuda, diwisudakan oleh kampus-kampus umpamanya seperti kampus kita Universitas Gadjah Putih. Tahun lalu ada 300 lebih mahasiswa yang diwisudakan, sedangkan lapangan pekerjaan tidak ada. Kemana yang wisuda? Nah, itulah masalahnya pemerintah sekarang tidak melihat peluang daerah-daerah mana saja yang bisa dikembangkan. Oh, faktor modal, anggaran tidak ada. Kita bisa negosiasi dengan penanam saham. Kita ambil modal, kita jemput modal. Kemana modalnya? Siapa yang bisa menanamkan modal?
Siapa yang bisa berinvestasi di daerah kita? Itu yang kita rekrut. Untuk apa? Untuk menanggulangi orang-orang mahasiswa yang barusan tamat. Itu dia, bukan pengangguran, tapi kita berbicara tentang orang yang baru tamat. Iya, ya, itu dia. Oke. Kemudian lanjut, ciri-ciri kemiskinan. Apa ciri-cirinya? Pertama, pendapatan masih rendah atau tidak berpendapatan. Ini sudah jelas, ya. Ini ciri-ciri kemiskinan. Pendapatan rendah atau bahkan pendapatannya tidak ada. Ini sudah jelas orangnya miskin. Kenapa? Karena tidak mau berusaha. Biasanya kalau bahasa kita ini orang yang malas. Sebenarnya kalau kita berikhtiar pasti ada, ya kan? Orang mencuri saja ada rezekinya, ya kan? Begitu dia mencuri lewat pun dia kan tidak ada orang yang menangkapnya. Berarti kan ada rezekinya. Apalagi kita yang selalu sholat, mana mungkin nggak punya rezeki. Kalian umpamanya tadi dari rumah, ada nggak terasa kalian memiliki rezeki? Apa? Wah, jajan. Itu jajan berarti rezekinya. Ya, rezeki yang paling besar, ya, masih bisa bernapas. Itu kalau jawaban bagus. Masih bisa bernapas. Coba kalau tidak bernapas, bisa nyampe ke kampus ini? Enggak kan? Kalau orang sudah tutup nafasnya, sudah tutup rezekinya pun. Makanya orang yang meninggal itu, iya, kan sering kita dengar sudah tutup rezekinya, makanya sudah meninggal. Iya, memang jelas. Tapi orang yang meninggal itu bisa mendapatkan rezeki apa? Siapa yang tahu? Orang yang meninggal sudah jelas tutup rezekinya, makanya meninggal. Tapi orang yang meninggal itu bisa diberikan rezekinya. Sedekah jari. Terus ada amal yang saleh. Ilmu yang bermanfaat yang tiga itu masih bisa kita sampaikan kepada dia yang meninggal, ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, ciri-ciri kemiskinan yang kedua adalah tidak memiliki pekerjaan tetap atau bahkan tidak bekerja. Nah, ini hampir sama. Yang pertama adalah tidak memiliki pendapatan. Yang kedua adalah tidak memiliki pekerjaan. Ya, kita lihat zaman sekarang pekerjaan memang betul-betul sulit, ya kan? Betul-betul sulit zaman sekarang. Apalagi kita yang tidak berpendidikan, ya. Karena semua negara, ya semua daerah, kalau ada dibuka pekerjaan pasti ada kualifikasi yang harus diterima instansi tersebut. Contoh umpamanya harus tamatan S1, harus berpengalaman. Ya, makanya harus kita berpendidikan. Ini dia. Karena kalau pendidikan tidak ada, otomatis kalau buka pun suatu lowongan pekerjaan, nanti akan diminta kualifikasinya tamatan S1, maka kita ya pertama sekali mundur. Kenapa? Karena kita tidak memiliki pendidikan. Ya, oke, baik ya. Terus kemudian ciri-ciri kemiskinan yang ketiga adalah pendidikan rendah bahkan tidak berpendidikan. Ini sangat berhubungan ya. Yang pertama adalah pendidikan tidak ada. Yang kedua adalah pekerjaan tidak ada.
Yang pertama pendapatan tidak ada, yang kedua pekerjaan tidak ada, yang ketiga adalah pendidikan tidak ada. Nah, ini seperti ini tadi, pendidikan tidak ada. Maka yang membuka lowongan pekerjaan pun kalau memang syarat-syaratnya hanya untuk tamatan S1, kalau kita tidak berpendidikan, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa melamar pekerjaan ke instansi tersebut. Ini masalahnya ya. Yang keempat, ciri kemiskinan tidak memiliki tempat tinggal. Ya, yang keempat adalah tidak memiliki tempat tinggal. Ini banyak kita lihat. Ya, tempat tinggal tidak ada. Ada yang bertempat tinggal tapi tidak cocok untuk fisiknya. Banyak kita lihat di kota-kota besar. Bahkan di kita pun sendiri, di pemerintahan kita, di daerah kita ada orang yang seperti ini. Ya, memang kalau di seputaran kota mungkin kita hanya melihat gedung-gedung yang tinggi, ya, gedung-gedung yang menjulang tinggi, ya, mobil mewah, rumah mewah, jalan mewah, semua serba mewah kalau di kota. Tapi kalau coba kita masuk ke pinggiran, maka hal-hal ini tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak yang tidak sesuai dengan kehidupannya, yang tidak sesuai dengan fisiknya. Ini sudah jelas masih banyak, ya. Kalau di kota besar kita lihat banyak yang tempat tinggalnya di bawah jembatan, di samping ya lautan, ya kan. Ada yang mengemis, ya macam ya yang ini. Nah, justru karena itu kita melihat, coba kita sadar, kita pikirkan, kalau seandainya kita yang di tempat tinggal kita seperti itu, seperti apa keadaan kita? Sangat menyedihkan kan? Makanya kalian yang orang yang berilmu, nanti setelah berpendidikan, kalau mencari pekerjaan bukan diniatkan hanya untuk kalian sendiri, tapi bagaimana caranya untuk bisa bermanfaat kepada orang lain yang sesuai dengan hadis Nabi, ya kan? Nah, ada sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat bagi orang lain. Pekerjaan yang kita dapatkan, ya, pekerjaan yang kita dapatkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi ada manfaatnya untuk orang lain. Satu diri kita sendiri bisa bermanfaat kepada satu orang lain, itu sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena saat kita sendiri bisa merubah satu orang ke hal yang baik, ini sudah jelas, ya, berarti beban negara satu orang sudah kita selamatkan dengan pendidikan kita, ya, gitu ya. Kemudian ciri-ciri kemiskinan yang keenam adalah tidak terpenuhinya standar gizi minimal. Banyak juga kita lihat ini, ya. Nah, karena ini faktor ini, kalau pendapatan tidak ada, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat tinggal tidak ada, otomatis gizi bermasalah. Kita lihat zaman sekarang, ya kan, orang yang anaknya kurang gizi itu disebabkan karena apa? Faktor ekonomi karena pendapatan tidak ada. Kemudian apalagi? Tidak memiliki pekerjaan. Ada di nomor 2. Ini akibat kurang gizi. Terus apa lagi? Iya, tempat tinggal tidak ada. Ini umpamanya seperti ini, gedung ini gedungnya mewah. Ini alhamdulillah kita bisa hadir di sini, ya kan? Orang-orang yang tidak memiliki gizi, ya kan? Apakah bisa dia masuk ke sini? Bisa, kalau kita gendong ke sini, kalau kita bawa ke sini. Orang-orang yang tidak memiliki gizi ini, yang memang miskin, dia kepingin seperti kita bisa masuk ke ruang ini,
Tapi apakah daya? Dia kena pendapatan tidak ada, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada. Maka keadaannya lah yang membuat dirinya seperti itu. Orang tidak kepingin hidupnya seperti itu, tapi faktor keadaannya yang menentukan dia harus seperti itu. Apakah selamanya orang bisa seperti itu? Tidak. Jadi baru berubah. Nah, takdir Allah ya. Itu sudah jelas ya. Nah, ini tadi. Kemudian lanjut. Ya, ini faktor penyebab kemiskinan. Oke. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ini faktornya. Ini bukan ciri-ciri kemiskinan. Ya, ini tadi ciri-ciri kemiskinan itu menyentuh kepada individunya. Orang miskin itu inilah ciri-cirinya seperti itu, menyentuh individunya langsung. Kalau ini faktor-faktor penyebab kemiskinan ini menyentuh daerahnya, tempat tinggalnya, ataupun seperti kita ini di Kabupaten Aceh Tengah. Inilah keadaan kenapa daerah itu bisa jumlah penduduknya bisa banyak yang miskin. Nah, ini penyebabnya. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Umpamanya seperti kita ini, umpamanya sampai ke 30 orang. Sampai umpamanya kalian semua sekali melahirkan berapa? 30 sama 30 sama ibunya 60. Pekerjaan ada enggak? Nah, itulah masalahnya. Laju pertumbuhan penduduk di satu ruangan kan? Ruangan lain 60, ruangan lain 60. Coba dihitung berapa sehari itu? Banyak kan? Itulah. Inilah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat. Seperti yang Bapak bilang di awal tadi. Kalau pertumbuhan penduduk itu jumlah orangnya meningkat, tapi pekerjaan tidak ada, ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Karena ini akan membeludak kemiskinan. Jumlah kemiskinan itu akan membeludak apabila jumlah penduduk juga akan meningkat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat pengangguran meningkat. Ini sudah jelas. Ya, kalau pendidikan penduduk itu meningkat, jumlah pengangguran juga pasti meningkat. Kewalahan nanti pemerintah. Yang sedikit ini saja pun, yang kecil ini pun belum bisa diatasi, tambah nanti penduduknya dan pengangguran itu semakin meningkat. Ini kan semakin bahaya, ya. Nanti tidak bisa diatasi. Dan kemudian ini juga, ini berbicara tentang daerah itu, pendidikan yang rendah. Ini jelas juga. Tadi ciri-ciri kemiskinan menyentuh individunya, pendidikannya juga rendah. Ini faktor penyebab kemiskinan daerah itu. Kenapa daerah itu miskin? Karena pendidikan rendah. Seperti yang kita katakan, umpamanya begitu tamat SD, masuk SMP, begitu masuk SMP, masuk di sekolah negeri. Sekolah negeri umpamanya masuk ke kota, sampai di kota, ya, berkecimpung dengan masyarakat di kota. Ada yang kena tangkap, begitu kena tangkap harus nikah. Pendidikan tidak ada, maka penyebab kemiskinan itu juga tergantung tentang pendidikan. Kalau kuliah, asal kuliah, ini yang akan bermasalah. Nanti ujung-ujungnya masuk di pengangguran. Kalau kuliah, betul-betul kuliah, mencari ilmu, mencari pengalaman, kemudian dapat ijazah, mencari pekerjaan, dapat pekerjaan, ini yang sebetulnya. Kita lihat zaman sekarang, sekolah. Selain sekolah, pulang sekolah kemana-mana, sehingga ditangkap sama orang nikah ini. Ini kan bermasalah, ya kan? Masih SMP, dah kuliah, dah nikah, masih SMP, umur masih dini, masih dini nikah, pendidikan tidak ada, umur rendah, pasti bermasalah.
berarti hidupnya masalah. Iya, kalau cocok dengan suaminya, kalau tidak cocok dengan suaminya, iya cerai. Makanya nikah dini itu bisa menyebabkan perceraian yang tinggi. Ya, negara itu kenapa, daerah itu kenapa bisa tinggi angka perceraiannya? Karena usia nikah masih dini. Ya itulah. Ini kan ada dua masalah sudah kena kan. Yang pertama pendidikannya rendah, kena SMP masih. Yang kedua adalah umurnya rendah. Ketiga nikah, 3 masalah. Berarti yang sekali dia rangkul, pendidikan rendah, umur rendah, nikah 3 sama. Kalau tidak selamat rumah tangganya, berarti 4 cerai. Angka perceraian itu meningkat akibat akibat nikah dini ya. Oke, yang keempat, penyebab kemiskinan terjadi bencana alam. Ya, sudah kita tahu juga di Provinsi Aceh tsunami itu betul-betul bencana alam yang tidak kita terduga. Ya kan? Apa yang terjadi? Semua aset-aset daerah hancur begitu saja. Maka kembali kita mulai dari nol. Jadi dari nol itu dari mana kita dapat? Nol itu anggaran untuk membangun dari nol itu dari mana kita dapat? Ada sumbangan dari luar negeri, kita manfaatkan untuk membangun infrastruktur. Ada sumbangan dari pusat, kita manfaatkan. Ada sumbangan dari masyarakat, kita manfaatkan. Ada sumbangan dari investor, kita manfaatkan untuk infrastruktur, untuk membangun kembali infrastruktur yang ada di Aceh. Selama tsunami itu habis meluap mana sudah, maka kita kembali membangun daerah kita dari nol. Makanya penyebab kemiskinan itu terjadi salah satunya adalah akibat terjadinya bencana alam. Ya, itu setingkat provinsi, setingkat diri kita sendiri. Umpamanya kita sudah kaya, ya, ini umpamanya, walaupun umpamanya kita katakanlah saja, umpamanya kita hidup sederhana, kemudian ada bencana kepada kita, ya, tertimpa kepada kita bencana, ya, umpamanya kebakaran, umpamanya. Kembali ke nol kan? Ini bencana, penyebab kemiskinan ini. Rumah kita yang sudah ada, kemudian rumah kita hancur, dibakar api, ya. Kemudian kita harus membangunnya kembali. Maka uang yang kita tabung sewajarnya kita manfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Gara-gara bencana alam tadi terjadi, maka uang yang ada di tabungan kita manfaatkan untuk membangun rumah kita kembali. Berarti kita sudah 2 kali membangun. Nah, ini kan bermasalah juga. Nah, inilah penyebabnya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, ini di tingkat daerah. Kita lihat di kampung Bapak, umpamanya di Jabat, kita lihat distribusi pendapatan. Apakah merata? Apakah hadir dengan daerah-daerah kecamatan-kecamatan lain? Tidak kan? Nah, ini salah satunya. Kenapa ada daerah itu tertinggal? Kenapa ada daerah itu maju? Kenapa ada daerah itu sedang? Kenapa pemerintahnya? Bola itu ada di pemerintah. Terserah sama pemerintah, bola ini sepak ke kanan, sepak ke kiri, ke depan atau ke belakang, atau ke atas, jatuh kepalanya. Terserah sama dia. Ini faktornya, karena distribusi pendapatan itu tidak merata ke daerah-daerah yang lain.
Coba kayak kita ratakan semua, adil kita. Umpamanya, oh ini oh ini daerah tertinggal. Umpamanya kita suntik anggaran ke daerah tersebut, apa yang akan terjadi? Iya jelas, daerah itu akan maju. Sedangkan yang kita lihat sekarang ini, yang maju semakin dimajukan. Yang sudut sana, ya yang sudut sana, yang terisolir, yang tertinggal, bahkan pemerintah itu tutup mata, tutup mata, ya. Mana mungkin daerah itu berubah kalau pemerintah tutup mata kepada daerah-daerah tersebut. Zaman sekarang itulah masalahnya. Ya, pemerintah itu harus jeli ya. Apa akibat, apa masalah sebenarnya di daerah-daerahnya, di atas kepemimpinannya. Dia harus lihat itu. Kalau tidak lihat itu, sampai kapanpun negara itu statusnya tidak akan, daerah itu statusnya tidak akan pernah berubah. Sewajarnya yang terisolir, yang tertinggal itulah yang lebih kita besarkan plot anggarannya. Supaya apa? Supaya daerah kita tidak ada yang lagi namanya daerah tertinggal. Ini jalan udah jalan kayak rusak. Ya, di kota ini jalan sudah aspal, sedikit berlubang langsung diperbaiki. Daerah yang belum diaspal itu dibiarkan saja, ya kan? Ini bupati sudah dipilih menjabat 5 tahun, tetap tidak diaspal. Ganti lagi bupati, tetap itu pun masih. Ganti lagi bupati tetap, status masih tetap. Setidaknya ada salah satu pemimpin daerah itu yang bisa menggubris, ya, daerah itu, ya. Bukan hanya daerah-daerah maju itu yang kita prioritaskan. Yang paling kita prioritaskan adalah negara yang tertinggal. Karena negara yang tertinggal itu seperti umpamanya tahun 1998 terjadinya krisis moneter, ya kan? Apa yang menyelamatkan negara ini, negara Indonesia, itu yang UMKM, usaha, iya, usaha mikro, kecil, menengah, itu yang menyelamatkan. Kenapa? Karena negara sedang ini begitu krisis moneter, uang dibawa lari ke negara lain. Habis uang kita, maka usaha-usaha kecil-kecilan yang bisa menyelamatkan itu yang bangkit sedikit. Karena itu apa? Karena modalnya memang kecil, modalnya 100.000, taruh yang paling tinggi, umpamanya 5 juta. 5 juta pasti ada kan di tabungan kita. Itu yang menyelamatkan negara tersebut. Nah, ini dia. Kemudian ini industrialisasi adalah proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencahayaan masyarakat. Nah, itulah artinya industrialisasi adalah suatu proses perubahan sosial, perubahan ke kehidupan, ya. Kehidupan manusia, kehidupan masyarakat, kehidupan rakyat, ya. Perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencaharian, ya, sistem pencaharian, bukan sistem pendapatan kita saja, ya, pencaharian kita, ya. Caharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Selama ini kita masih umpamanya mata pencaharian kita tuangkan kepada sumber daya alam. Umpamanya kita berkebun, berlayar, berlaut, ya, pertanian lah, kita katakan pertanian. Tapi ini kita ubah menjadi masyarakat industri. Industri itu artinya perusahaan,
Bagaimana caranya kan pertanian, hasil pertanian itu bisa kita support kepada industri. Kalau tidak bisa membangun industri, kita memberikan atau menanam saham kepada industri. Ya. Kemudian bukan hanya transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial. Bukan hanya untuk ekonomi kita sendiri, tapi bagaimana caranya industri dari pertanian kita melangkah untuk mendirikan perusahaan ataupun bekerja di perusahaan ataupun memberikan menanam modal ke perusahaan, bukan hanya untuk memberikan pendapatan kepada kita, tetapi bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan pendapatan kepada orang banyak. Inilah kehidupan sosial tadi. Ekonomi dengan agama itu hampir sama tujuannya. Apa tujuannya? Untuk merubah kehidupan manusia. Agama juga memerintahkan kepada kita bersedekahlah, berzakatlah, berinfaklah supaya apa? Supaya kehidupan masyarakat yang lain yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya bisa memenuhi kebutuhan dengan adanya sedekah kita. Begitu juga dengan ekonomi sosial itu perlu. Ya, Allah itu suka kepada orang-orang yang tetap mendirikan salat. Allah suka kepada orang yang memberikan zakat. Allah juga suka dengan orang-orang yang berpuasa. Tetapi Allah paling suka orang yang bersedekah. Kenapa salat? Kita salat hanya untuk kita diri sendiri. Berarti kita hanya menyelamatkan diri kita sendiri. Begitu juga dengan berpuasa. Ya, kita berpuasa hanya untuk diri kita sendiri. Ya kan? Umpama seperti apalagi ibadah yang lain, umpamanya yang menimbulkan manfaatnya hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sedekah kita memikirkan kepala orang. Kalau sedekah kita memikirkan hidup orang. Makanya kalau ada orang yang meminta, itu jangan ditolak. Ya kan? Kalau memang tidak punya uang, cukup minta maaf, Bu, maaf ya. Jangan berkata-kata tidak senonoh. Nah, ini begitu orang minta uang. Allah, kamu setiap hari minta uang, minta sedekah, itu kan sakit ya. Kalau memang wajar dia setiap hari meminta uang karena memang keadaannya. Tapi apakah kita langsung bisa memponis dia? Ya, makanya ekonomi dan agama itu selalu memikirkan kehidupan masyarakat yang memang di bawah garis kemiskinan, ya. Kemudian faktor pendorong industrialisasi. Yang pertama tanah. Ya, ini faktor kita bisa menjadi pengusaha pendiri. Ada tanahnya, ada tempatnya. Sama kita seperti membangun rumah. Ya, rumah itu mau kita bangun di mana? Pasti di atas tanah. Kecuali di udara. Pasti lah di atas tanah. Oh, di atas laut, Pak. Kan di atas tanah itu. Laut pun di atas di bawah laut apa? Tanah. Nah, jelas kita tanah. Artinya tanah harus ada dulu, baru kita bisa mendirikan rumah. Ini jangan apa? Ada uang kita buat rumah, tapi tanahnya nggak ada. Akhirnya lihat rumah Pak Sada banyak tanah. Akhirnya berebut ahli waris. Nah, ini tidak sah. Bukan hanya tanah itu, ya tanahnya ada, tapi tanah seperti apa itu harus jelas juga. Dia asal bangun rupanya tanah orang. Begitu dibangun di warga, apa siapin terus itu, Pak. Wah, yang punya tanah siapin terus itu. Begitu siap,
Kenapa kamu buat rumah di sini? Ini ke tanah saya. Apa mungkin dia bilang? Oh Pak, nggak tahu Pak, saya bangun mau bagaimana ini Pak? Jual aja sama saya Pak. Karena udah ada rumahnya di situ. Diajak, kita minta jual aja Pak sama saya. Oh enggak, itu peninggalan nenek moyang saya itu satu-satunya. Enggak bakalan saya jual. Apa namanya kan? Ya kan? Dirayu lagi, jual aja ya Pak. Kayak mana mau udah dibuat rumah tadi? Jual lagi nih. Bisa-bisa nanti tidak. Akhirnya apa? Diusut. Makanya faktor pendorong adalah industrialisasi. Industrialisasi ini adalah tetap tanah. Kemudian ada yang bekerjanya, tenaga kerjanya. Ini sudah jelas. Yang pertama tanahnya harus pasti, harus jelas, harus diakui oleh negara. Kemudian tenaga kerjanya, ini sudah jelas. Ada tanah, tukang tidak ada. Ini bermasalah, ya. Bagaimana mau membuat rumah kalau yang membuat rumahnya tidak ada, kalau orangnya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah modal. Ini kapital. Kapital ini jelas. Ini harus modal. Kenapa? Jangan tuh membuat rumah, membuat industri. Kita saja ke kampus ini harus memiliki modal. Apa modal kita? Kendaraan, ya kan? Terus uang, jelas untuk bayar SPP, ya kan? Kendaraan banyak modalnya di dalam itu. Nanti gempes lapas, ya kan? Minyaknya lagi, baju, ini kan harus modal, ya kan? Sudah jelas. Yang keempat adalah teknologinya. Teknologi, apa teknologinya? Alatnya, juga alatnya harus ada. Industri, apalagi perusahaan besar, itu industrinya, teknologinya itu canggih-canggih. Umpamanya seperti umpamanya jalan layang. Bagaimana mau kalau memiliki tenaga kerja umpamanya hanya manusia saja, kalau kita buat jalan layang itu bagaimana kita mengangkat besi itu ke atas? Bagaimana kita mengangkat beton ke atas? Kita tidak bisa, harus memiliki teknologi. Kemudian yang terakhir adalah koneksi. Semua ini kita rangkul. Tanah itu kita perbaiki, kita jelaskan dulu tanahnya, jelas-jelas tanah kita dan diakui oleh negara merupakan salah satu buktinya adalah sertifikat tanah umpamanya. Kemudian tenaga kerja kita harus koneksi dengan tenaga kerja seperti ini. Nanti dibuat ini ruangan ini ada ininya bentuknya ya. Yang kemudian modal tadi ya. Ini yang sangat penting. Modal. Tanah itu modal juga, tenaga kerja itu bisa dicari dengan adanya modal. Kalau tidak ada modal maka siapapun nggak akan mau kalau membangun rumah ataupun membangun ini industri. Kenapa orang yang kita kerjakan tapi tidak kita beri gaji, tidak kita beri upah? Ini kan bermasalah. Di ajaran agama pun sudah jelas-jelas dikatakan, ya kan? Itu sudah jelas dikatakan kalau kita mempekerjakan orang, berikanlah upahnya sebelum keringatnya keluar. Kering. Sebelum keringatnya keluar, bekerja pun keringatnya sudah keluar. Masa sebelum berarti belum bekerja pun sudah diberi upah. Jadi apalagi agama itu, apabila kita mempekerjakan orang, maka diberikanlah gajinya, diberikanlah upahnya sebelum keringatnya kering. Berarti sebelum habis capeknya, sebelum keringatnya kering, kasih terus upahnya. Supaya apa? Dia bahagia. Bahagia kenapa? Karena kita beri upahnya. Kalau dia sudah bahagia, besok pasti mau bekerja lagi sama kita. Ini daerah enggak, ini ditahan, ambil pinnya, sehingga yang bekerja tewas.
tinggal sedikit, kita sedikit lama lagi keluarnya, maka pekerjaannya tidak optimal. Nah, terus teknologi harus koneksi juga kita. Teknologi itu adalah yang menjalankan adalah pekerja. Ya, ini sudah jelas. Ya. Oke. Kemudian tujuan industrialisasi adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. ya, yang itu yang pertama, meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Ini adalah tujuan industrialisasi. Ya, itu yang pertama, itu sudah jelas. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri. Artinya perusahaan itu bisa kita dirikan supaya bisa bekerja, masyarakat bisa bekerja di industri itu. Kemudian meningkatkan ekspor di Indonesia. Nah, ini sudah jelas. Maka kalau investasi modal tadi umpamanya tidak ada, investasilah kita cari investor dari negara-negara luar. Apabila yang kita cari penanam modal ke negara kita, tentu industri perusahaan-perusahaan di negara kita akan didirikan. Kemudian hasil produksi di dalam negeri di Indonesia ini bisa kita ekspor ke luar negeri, maka akan meningkatkan jumlah ekspor di Indonesia. Kalau kita menjual ke luar negeri, itu akan semakin meningkat. Ya, nah, itu hasil dari produksi. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan pasar dalam negeri, maka pasar juga akan hidup, akan aktif. Ya, umpamanya seperti daerah kita di pasar Paelang umpamanya. Kalau tidak ada cabai kita tanam, tidak ada cabai kita jual, maka otomatis pasar juga tidak ada cabai. Coba umpamanya di pasar Paelang cabai, terus kentang, terus tomat, terus bawang. Umpamanya kita semua jangan kita tanam. Apa yang terjadi di pasar? Kosong. Apa ya? Kalau kosong di pasar, apa penghuni pasar? Sepi. Ada penghuninya tikus. Kenapa? Karena kita tadi masyarakatnya bermasalah. Mau nanam ini, modalnya tinggi, ya kan? Mau nanam tomat, pupuknya tinggi. Mau nanam cabai, jangankan pupuknya, airnya pun sekarang langka. Maka otomatis akan bermasalah. Kalau masyarakat yang produktif, yang menghasilkan sesuatu bermasalah, maka pasar juga akan bermasalah. Makanya industrialisasi ini bisa mempengaruhi Pemberdayaan pasar dalam negeri. Makanya ya, orang-orang yang produktif itu didorong terus, didukung terus. Kenapa? Dia menguatkan pasar. Ya. Yang selanjutnya adalah memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian. Pasar tadi sudah kirim ke sana, kirim ke sini, kirim ke depan, kirim ke belakang, bahkan kirim ke atas. Umpamanya apanya dikirim ke Serai kan? Pokoknya semuanya hidup. Kirim. Maka pertumbuhan ekonomi makin meningkat. Ya, kuncinya hanya di produksi. Kalau semakin banyak produksi di dalam negara itu, di dalam daerah itu, maka perekonomian sudah jelas meningkat. Masa banyak pendidikan, pengangguran juga banyak, kan masalah. Nah, itu cara mainnya. Kalau pendidikan meningkat, maka kemiskinan turun. Kalau kemiskinan naik, pendidikan pasti tidak ada. Begitu juga dengan ini pun. Ini tadi apa? Pertumbuhan ini tadi. Kalau pasar itu naik, pertumbuhan perekonomian juga akan naik. Kalau pasar itu down, seperti itu tadi, hanya ada di pasar itu hanya ada tikus, apa yang ada itu pasti dimakannya. Barang itu nggak akan dikirimnya, pasti barang itu dimakannya.
Kalau pasarnya down ke bawah, ya turun, maka otomatis perekonomian juga akan turun. Itu sudah jelas ya. Kemudian mendukung perkembangan sektor infrastruktur. Ini juga jelas. Kalau pasar tadi, makanya kuncinya pasar. Kalau pasar itu mengirim ke sini, umpamanya seperti dikirimnya umpamanya satu kontainer getah dari Jabat, umpamanya dikirimnya. Infrastruktur harus berkembang. Dengan adanya getah pinus di Jabat getah pinus, maka jembatan akan diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, bagaimana dia bisa mengambil hasil pinus yang ada di Jabat? Ini sudah jelas ya. Ini ya. Makanya kuncinya hanya di pasar. Kalau di manusia apa kuncinya? Di mana kuncinya? Di hati. Kuncinya hanya di hati. Hati ini mau kemana? Mau ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang? Semuanya. Atau semuanya? Boleh jadi. Kalau mau ke depan, makanya kuliah supaya bisa maju ke depan. Mau ke belakang, Pak. Oke, pulang dari sini nih. Nikah. Itu mau ke belakang. Mau ke kanan, Pak. Oke. Setelah kuliah ini memang kebun hanya ada di kanan. Pulang dari sini salah. Ternyata kanan. Mau kiri, Pak. Pulang dari sini ke laut sama si doinya. Ya, itu kita. Ini hati kita. Bapak kan membatalkan hati kita. Ya kan, hati kita mau ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Pindah kita nilai lagi. Ya saya kalau ke atas ke bawah dulu, lompat dulu baru pergi ke atas. Itu sudah jelas biasanya. Oke, bagaimana? Lanjut. Lanjut terus. Mungkin. Coba ya, sedikit lagi kita. Ya, ini pengambilan sumber daya alam atau SDA. Ya, sebagai penutup. Ya, pengambilan sumber daya alam atau SDA dari alam adalah disebut dengan proses eksploitasi. Ini yang awal tadi Bapak bilang, eksploitasi itu pengambilan pengurukan sumber daya alam yang ada di alam. Eksploitasi yang berarti politik pemanfaatan yang secara wewenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. Ya, jadi makanya bumi, tanah, laut semulanya adalah milik negara, hanya semata-mata untuk kepentingan untuk rakyatnya. Oke, baik ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, kita sudahi. Kalau ada silakan ditanyakan. Mungkin ada yang masih kurang pertanyaan ataupun kurang jelas, silakan untuk dipertanyakan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ada. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Oke. Absen ya. Iya, bulan 7 bisa. Kita 13 ya. Di kan mau nambah lagi ya. Ya. Di pertemuan awal
sampai 15 nggak usah masuk Pak. Hah? Nggak usah masuk lagi ya. Kalau apa? Kalau udah sampai 15. 15. Ya 15 kan akhir kita kuliah. 16 pas ujiannya. Ya. Apa pakai di Ya, Sariana hadir. Terus Tasya, Sulfi Magni, Mara, Putri Juliana, Mita Ramiati, Sinta Gustia Mahmi, Iya. Juliana, Jumia, Sinimara, Puspani, Julia Gustina, Julia Anggraini, Fitrina, Nita Damayana, Misra Alami, Nora Juwita, Reni, Helmi Tuah Minggu, mana ya? Ini ya. Oh, Nuri tadi ya. Siti Nirwana, Imtihan, Zaid Namullah, atas neneknya, Ania, dia. Deswita Maharani, nggak ada ya. Ayar Abadi, Siti Fatimah, Indah Yuliana, Iwan Sanarati, Andika Fajri, karena ini si Mahmi, Juliansa, Rezeki, Oke, kita sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.